Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat. Pada video sebelumnya Somacel sudah bercerita tentang asal usul kota Pati. Pada malam hari ini kita akan bercerita asal usul kota yang ada di sebelah timur kota Pati, yaitu kota Rembang. Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan ibu kota Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang atau Laut Jawa di utara, Kabupaten Tuban yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Blora di sebelah selatan, serta kabupaten di sebelah barat. Di Rembang juga ada makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Terdapat di Kabupaten Rembang, yakni di Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang, Blora, Mantingan. Untuk teman-teman, kita langsung saja ke cerita asal-usul kota Rembang. Diceritakan pada saat itu ada saudagar kaya yang bernama Dampo Awang. Dia berasal dari negara Cina. Dampo Awang ingin pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan ajaran agamanya, yaitu agama Konghucu, dengan cara menyeberangi samudra, mengarungi samudra bersama para prajurit setianya. Setelah mengarungi samudra berbulan-bulan, tibalah Dampo Awang di tanah Jawa, yaitu di Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang sekali karena bisa berlabuh di tanah Jawa, dan di sana Dampo Awang menetap sambil mengembangkan ajaran yang dibawanya. Pada suatu hari Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang, yang mana Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur. Pada saat pertemuan pertama kali, Dampo Awang sudah memperlihatkan sikap tidak suka pada Sunan Bonang, karena Dampo Awang khawatir jika ajaran yang selama ini dia ajarkan akan hilang dan digantikan dengan ajaran agama Islam. Saat Sunan Bonang mau melakukan sholat asar, Dampo Awang muncul ide rencana untuk mencelakai Sunan Bonang, yaitu dengan cara meracuni air putih minum Sunan Bonang yang berada di kendi yang berada di atas meja. Dampo Awang berpikir bahwa Sunan Bonang setelah sholat asar akan meminum air dalam kendi tersebut, tetapi pikiran Dampo Awang keliru. Sebenarnya Sunan Bonang setelah sholat asar, Sunan Bonang mau mengaji. Gagallah rencana Dampo Awang untuk membunuh Sunan Bonang. Hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu. Setiap waktu sholat, Sunan Bonang mengumandangkan adzan dan sholat. Setelah sholat, Sunan Bonang mengaji di teras rumahnya. Setiap orang-orang yang lewat di depan rumahnya selalu mendengar suara Sunan Bonang saat mengaji dan adzan, dan masyarakat pun menjadi kagum akan ayat-ayat Allah. Kemudian banyak penduduk menjadi pemeluk agama Islam. Lama-kelamaan pengikut Sunan semakin banyak, sehingga kabar ini pun terdengar sampai di Dampo Awang. Saat Dampo Awang mendengar peristiwa tersebut, dia sangat marah karena pengikutnya semakin sedikit. Lalu Dampo Awang mengirim pengawalnya untuk menemui Sunan Bonang untuk diajak ke rumah Dampo Awang. Awalnya Sunan Bonang menolak, tetapi di sisi lain Sunan Bonang merasa kasihan akan pengawal-pengawal Dampo Awang. Jika saja Sunan Bonang tidak ikut, maka pengawal-pengawal ini akan dihukum mati atau pancung.
Akhirnya Sunan Bonang bersedia untuk datang ke rumah Dampu Awang. Saat Sunan Bonang tiba di kediaman Dampu Awang menyambutnya dengan ramah. Namun di belakang dari keramaan tersebut, Dampu Awang telah merencanakan sesuatu. Dampu Awang menyuguhi Sunan Bonang dengan makanan yang banyak. Di antaranya ada buah-buahan segar, ada minum-minuman segar, dan lain sebagainya. Sunan Bonang tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Dampu Awang. Padahal Dampu Awang dari pertama punya niat untuk mencelakai Sunan Bonang. Saat di tengah perjamuan, tiba-tiba Dampu Awang meminta agar Sunan Bonang meninggalkan daerah itu. Tetapi Sunan Bonang menolak karena dia sudah berniat untuk mengajarkan agama Islam di daerah itu. Lalu, dengan jawaban Sunan Bonang itu, Dampu Awang sangat marah. Mendengar ucapan Sunan Bonang yang baru saja diucapkannya tadi. Lalu, Dampu Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat, Sunan Bonang dapat mengalahkan pengawal-pengawal Dampu Awang. Dengan kejadian ini, Dampu Awang tidak terima akan kekalahannya. Lalu dia kembali ke negaranya, ke Cina, untuk menyusun strategi dan kekuatan baru. Setelah beberapa tahun, Dampu Awang kembali lagi ke tanah Jawa, sambil membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat sampai di tanah Jawa, dia sangat kaget sekali. Karena semua penduduk di daerah itu sudah menganut ajaran agama Islam. Dampu Awang marah lalu mencari Sunan Bonang. Dampu Awang tidak bisa menahan amarahnya ketika dia sudah bertemu dengan Sunan Bonang, sehingga dia langsung menyerang Sunan Bonang. Tetapi dalam waktu yang singkat, lagi-lagi Dampu Awang kalah. Kemudian Dampu Awang diikat di dalam kapalnya. Setelah itu, Sunan Bonang menendang kapalnya sehingga seluruh bagian kapal-kapal tersebut tersebar kemana-mana. Ada yang menyebutnya, setelah itu sebagian kapal terapung di laut. Dampu Awang menyebutnya kerem, atau dalam bahasa Indonesianya tenggelam. Sedangkan Sunan Bonang menyebutnya lain, yaitu kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan masyarakat mengucapkan rembang yang berasal dari kata kerem dan kemambang, dan akhirnya di daerah itu dinamakan Rembang, yang sekarang menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yang mana konon jangkarnya sekarang ada di Taman Kartini yang ada di sebelah utara kota Rembang. Sedangkan layar kapal berada di Batu, atau biasanya sering disebut Watu Layar, dan kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugil yang ada di Kecamatan Pancur karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar, dan di atas gunung ada sebuah makam. Konon di sana merupakan makam Dampu Awang. Perlu diingat teman-teman, asal-usul kota Rembang, Jawa Tengah banyak versinya, sehingga tidak setiap orang mengetahui asal-usul kota Rembang yang sama persisnya yang kami ceritakan di channel ini. Untuk kebenaran, jika ada salah kata atau cerita dalam cerita ini, kami mohon untuk diluruskan supaya untuk menjadi tambahan wawasan kita tentang sejarah asal-usul kota Rembang. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya, dan jangan lupa komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendukung channel ini supaya cepat berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.